Halo teman-teman yang saya banggakan. Bertemu lagi di YouTube My Channel Regar. Kalian pasti sudah tahu kan, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen pengetahuan. Apa sih itu? Yuk kita simak yuk. Konsep manajemen. Menurut James Ive Stoner, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan terhadap sumber daya organisasi lainnya supaya tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Sedangkan menurut Arteri, manajemen adalah suatu proses khas terdiri tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan yang dilakukan dalam menentukan serta mencapai target yang sudah ditetapkan lewat pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Konsep manajemen. 1. Manajemen sebagai ilmu, yaitu Luther Gulick, seorang ahli manajemen, mengemukakan bahwa manajemen merupakan suatu bidang pengarahan yang berupaya untuk bisa memahami bagaimana dan mengapa orang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan. 2. Manajemen sebagai seni dan proses. Henry M. Beutinger mengemukakan manajemen merupakan sebuah seni dalam suatu pengambilan keputusan, sebagai proses lebih mengarah kepada proses dalam mengelola serta mengatur pelaksanaan sebuah pekerjaan ataupun serangkaian kegiatan yang tujuannya untuk merealisasikan tujuan. 3. Manajemen sebagai profesi. Diartikan sebuah profesi dikarenakan manajemen memerlukan keahlian, keterampilan, kemahiran, dan skill tertentu. Konsep pengetahuan. Menurut Kamus Microsoft Encarta 2009, CU Information in Mind. Kesadaran tentang informasi, fakta, ide, kebenaran, dan prinsip tertentu. 2. Specific information. Kesadaran tentang informasi khusus yang eksplisit. 3. All that can be known, semua ide, fakta, kebenaran dan prinsip yang bisa dipelajari sepanjang waktu. To learning through experience or study. Pengenalan, pemahaman yang diperoleh dari pengalaman studi. Literacy communication context, sebagai transmisi informasi pelayanan dan penyimpanan. Faktor-faktor mempengaruhi pengetahuan. 1. Pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka tinggi pula pengetahuan yang didapat oleh orang tersebut, yang artinya dapat mempengaruhi terhadap pola pikir dan daya nalar seseorang. Sunario Dusmidu Learning. Durasi umur. 3. Pekerjaan. Punumpaks pengalaman. Seseorang yang memiliki pengalaman yang luas akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuannya. Notuat Mojo 2003-64. Ternyata ada juga ya yang mempengaruhi pengetahuan. Berarti pengetahuan sepenting itu. Sampai banyak teori yang menjelaskan tentang pengetahuan. Adapun tujuan penerapan manajemen pengetahuan. 1. Peningkatan aset pengetahuan. Diartikan sebuah profesi dikarenakan manajemen memerlukan keahlian, keterampilan, kemahiran, dan skill tertentu. 2. Penghematan biaya dan waktu. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur memudahkan perusahaan dalam menghemat waktu dan biaya. 3. Peningkatan produktivitas. Dengan adanya pengetahuan, karyawan bekerja dengan efisien dan efektif. Manfaat manajemen pengetahuan. Menurut Chase International Survey, Widayana 2005-21. 1. Meningkatkan pengambilan keputusan. Artinya dengan jelas bahwa setiap keputusan yang diambil atas dasar informasi dan pengalaman yang ditinjau dari berbagai aspek. Misal, knowledge. Sharing yang selalu membahas dinamika pasar dan tuntutan kebutuhan pelanggan, membuat perusahaan selalu berorientasi untuk menjual apa yang benar-benar disukai dan dibutuhkan oleh pasar. 2. Meningkatkan respon terhadap pelanggan. Selanjutnya, orientasi dan respon terhadap pelanggan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemasaran dan customer service, namun menjadi bagian dari seluruh organisasi. 3. Meningkatkan efisiensi cara kerja dan proses. Efisiensi cara kerja dan proses yang selalu dievaluasi akan membuat organisasi dapat bekerja lebih cerdas dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dari waktu ke waktu, meningkatkan jumlah produk atau jasa, dan meningkatkan kemampuan dalam berinovasi. Ruang lingkup manajemen pengetahuan. Pertama, keadaan aliran pengetahuan dan interaksinya. Mentoring suatu pengetahuan adalah suatu kebiasaan atau habit. Ketika suatu proses
keadaan dan aktivitas suatu bisnis para pelaku KM, cenderung menggunakan suatu metode dalam menganalisanya. Dalam proses analisa terdapat sesuatu yang dinamakan siklus aliran pengetahuan, knowledge flow. Kedua, penciptaan pengetahuan, creation. Tahap memasukkan segala pengetahuan yang baru ke dalam juga pengembangan pengetahuan dan penemuan pengetahuan. Penyimpanan pengetahuan, retention ini, adalah tahap penyimpanan pengetahuan ke dalam. Sistem selalu awet proses. Ini juga menjaga hubungan antara sistem. Ketiga, pemindahan pengetahuan, transfer, menyangkut dengan aktivitas pemindahan pengetahuan dari lain, termasuk juga dengan komunikasi, penerjemahan, konversi, dan pengubahan. Thank you.